Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada minggu kelima ini adalah membahas mengenai tinjauan pustaka atau lebih dikenal dengan istilah literatur review. Nah, tinjauan pustaka ini posisinya nanti berada pada bab kedua daripada skripsi kita. Nah, di bab kedua itu nanti juga ada tandem daripada tinjauan pustaka ini, yaitu adalah landasan teori. Nah, kalau landasan teori itu berarti kita akan di bab kedua nanti kita akan meletakkan segala definisi-definisi, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan skripsi kita, at least ya, minimal definisi atau pengertian dari kata-kata yang ada di judul. Misal kalau seandainya skripsi kita membahas mengenai memprediksi tingkat curah hujan di Kota Pekanbaru menggunakan metode Tsukamoto. Maka di dalam landasan teori harus ada definisi daripada prediksi, definisi daripada tingkat curah hujan, pengertian daripada metode Tsukamoto, cara menggunakan metode Tsukamoto, dan seterusnya. Nah, itu adalah landasan teori. Landasan teori berarti nggak susah, nggak sulit gitu ya. Tinggal meletakkan definisi dan pengertian dari kata-kata yang kita gunakan di dalam skripsi kita, minimal definisi dan kata-kata yang ada di judul. Nah, sementara tinjauan pustaka atau literatur review, itu berarti kita mereview karya-karya orang sebelum kita, mereview karya-karya yang telah ada, karya ilmiah yang telah ada sebelum kita. Tujuannya buat apa? Untuk mengetahui posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian orang lain yang telah ada sebelumnya. Biar kita bisa mengetahui posisi kita ini, ternyata apakah yang kita lakukan ini udah pernah dibahas orang sebelumnya atau memang kita menuju forward ke depan ya, bahwa memang penelitian kita adalah sesuatu yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Nah, itu guna daripada tinjauan pustaka, dan bagaimana cara menggunakan tinjauan pustaka ini atau cara melakukannya berikut kita bahas pada slide berikutnya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang kelima ini ada 3 subtopiknya ya. Subtopik yang pertama itu adalah apa itu literatur review. Apa itu literatur review? Yang kedua, tujuan daripada literatur review, dan yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan literatur review. Ketiga topik ini karena nanti terlalu panjang, maka ini kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Topik yang pertama dan yang kedua kita bahas pada pertemuan kelima, sedangkan topik yang ketiga, bagaimana cara melakukan literatur review, kita akan bahas pada pertemuan ke-6. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu literatur review. Literatur review itu sebenarnya adalah membaca karya orang lain. Sebenarnya kita tugasnya di sini adalah membaca karya orang lain. Kita harus membaca paper orang lain, proceeding orang lain, laporan penelitian orang lain sebelum memulai penelitian kita sendiri. Jangan kita seperti katak di bawah tempurung. Kita mengatakan bahwa penelitian kita ini adalah baru, new, ada kebaharuannya. Ternyata begitu kita masukkan di dalam pencaharian mesin pencari Google, ternyata udah banyak yang membahas itu. Artinya penelitian kita bukanlah yang baru lagi. Oleh sebab itu penting untuk melakukan literatur review dengan membaca karya orang lain supaya kita tahu mengenai penelitian yang akan kita lakukan tersebut. Ya, jadi apa itu literatur review? Jadi literatur review itu intinya adalah membaca karya orang lain. Ya, apakah jurnal, proceeding, atau laporan penelitian orang yang lain. Kemudian tinjauan literatur itu dapat membuka jalan untuk penelitian yang lebih baik. Kenapa kita katakan bahwa literatur review itu mampu membuka jalan untuk kita bisa melakukan penelitian yang lebih baik? Karena dengan banyak membaca nanti kita bisa mengetahui apa sih gap yang ada, apa kesenjangan yang ada, apa hole yang ada, di mana ini lubang yang masih bisa kita tutupi, di mana kelemahan daripada penelitian-penelitian sebelumnya yang ada. Itu membuka wacana kita untuk penelitian kita supaya lebih baik lagi. Ya, artinya lebih baik daripada yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dapat membantu dalam mengidentifikasi relevansi penelitian.
Kalau seandainya saya akan membahas mengenai metode Tsukamoto, saya akan banyak membaca jurnal yang membahas mengenai metode Tsukamoto. Jadi literatur review saya adalah saya akan baca jurnal, proceeding, laporan penelitian orang yang menggunakan metode Tsukamoto. Supaya apa? Supaya menambah pemahaman saya di bidang bagaimana cara menggunakan atau mengimplementasikan metode Tsukamoto tadi. Jadi, literatur review itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian yang related dengan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah di dalam literatur review. Apa sih langkah-langkah di dalam literatur review? Nah, yang pertama adalah tentukan dulu topik dan ruang lingkup dari tinjauan atau dari review yang akan kita lakukan. Tentukan dulu topiknya apa. Saya membahas mengenai apa? Saya membahas mengenai prediksi tingkat curah hujan. Tentukan dulu topiknya. Lalu tentukan ruang lingkup daripada tinjauan yang kita lakukan. Maka akan kita bahas mengenai memprediksi tingkat curah hujan. Akan kita perbanyak paper yang akan membahas mengenai itu untuk kita baca. Kemudian yang kedua, cari katalog di perpustakaan mengenai tingkat curah hujan tadi. Ya, basis data spesifik topik itu adanya di mana? Alat pencarian lainnya untuk menemukan sumber yang relevan dengan topik penelitian kita. Silakan gunakan Bing Search, Google Search, ya, whatever gitu ya, yang bisa membantu kita lebih banyak lagi mendapatkan sumber-sumber atau paper yang related dengan penelitian kita tadi. Kemudian baca dan evaluasi sumber untuk menentukan kesesuaiannya dengan pemahaman topik yang sedang kita bahas. Cari melalui apa? Melalui sumber sekunder boleh, melalui sumber primer itu lebih diutamakan. Jadi Bu, kalau gitu, kalau saya mau membahas mengenai memprediksi tingkat curah hujan, misalkan menggunakan metode Tsukamoto, misalkan, berarti saya carinya di mana? Utamakan cari di jurnal dulu. Kenapa? Jurnal adalah sumber primer, bukan buku sumber primer. Kenapa bukan buku? Buku sifatnya mudah usang. Ya, sifat buku itu mudah usang. Apalagi penelitian dalam bidang komputer itu pergerakannya itu sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Apa yang kita bahas sekarang mungkin 2 tahun lagi udah berubah. Oleh sebab itu kita usahakan membaca jurnal-jurnal terbaru. Kenapa jurnal? Karena jurnal berisi hasil penelitian orang lain. Artinya orang telah banyak memuji, kemudian itu kita pakai, kita baca ya, kita baca sehingga menambah pemahaman kita terhadap metode terbaru, teknik terbaru gitu. Tapi kalau buku itu sifatnya adalah mudah usang. Oleh sebab itu dikatakan buku sumber sekunder, sedangkan jurnal itu adalah sumber primer. Usahakan mengambil literatur review dari jurnal dulu, gitu. Ya. Kemudian menganalisis, menafsirkan, dan mendiskusikan temuan dan kesimpulan dari metode yang kita pilih, dari teknik yang kita pilih, boleh juga dari objek yang kita pilih, dari pendekatan yang kita pilih. Ya, jadi kita analisis, kita tafsirkan, dan kita diskusikan yang sudah kita tentukan dari temuan-temuan kita, dari banyaknya kita membaca tadi. Nah, itu adalah langkah-langkah dari literatur review. Jadi literatur review itu intinya adalah membaca. Yang kita baca adalah karya orang lain, utamakan adalah paper atau ya jurnal, paper yang disubmit atau yang dipublikasikan di sebuah jurnal. Lebih baik lagi jurnalnya adalah jurnal yang bereputasi, jurnal yang tingkatannya tinggi, high level. Jadi biasanya itu kalau jurnal-jurnal yang berada pada reputasi yang bagus, yang kita baca makalah yang berada pada jurnal itu biasanya adalah hasil penelitian yang memang sudah memiliki tahapan review yang ketat. Karena apa? Karena hasil penelitiannya merupakan sesuatu yang bersifat baru. Beda dengan makalah atau artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal level bawah, low level gitu. Itu biasanya jurnal yang diterbitkan di tipikal low level jurnal itu adalah hasil penelitian yang sifatnya kebanyakan hanya mengganti objek saja. Beda dengan yang high level, itu pasti ada kebaharuan yang diangkat di jurnal tersebut. Apakah dia mengangkat metode baru, apakah dia memperbaharui sebuah metode atau algoritma, dan seterusnya. Jadi kalau memungkinkan kita ngambil literatur review, bahannya adalah dari artikel yang diterbitkan pada sebuah jurnal, gitu ya. Nah, berbagai jenis informasi dan apa yang bisa kita lakukan.
Yang pertama adalah berbagai jenis informasi yang berasal dari sumber umum. Nah, memberikan semua gambaran topik dan memberikan arahan ke tempat di mana informasi lebih banyak dapat kita temukan. Kalau dari sumber umum ini banyak sekali. Bisa kita baca dari berita yang ada di surat kabar, di magazine, di majalah, berita mingguan, gitu ya. Nah, atau termasuk juga kepada majalah-majalah dari segi majalah-majalah yang seperti IEEE Spectrum gitu. Itu adalah majalah-majalah keilmuan. Beda dengan berita mingguan, berita harian, surat kabar gitu. Nah, kalau IEEE Spectrum itu berisi majalah-majalah mengenai keilmuan. Ya, sama seperti majalah Infotech berisi informasi-informasi mengenai teknologi misalkan. Ya. Nah, itu adalah dari sumber umum yang berbagai informasi yang bisa kita peroleh. Kemudian dari sumber kedua. Dari sumber kedua, memberikan tingkat informasi yang mudah dari hasil penelitian kita. Ya, memberikan tingkat informasi yang mudah. Kita dapat, kenapa dikatakan mudah? Kita cari aja dari buku-buku yang udah banyak tersebar. Pergi ke Gramedia. Saya akan membahas mengenai algoritma C45. Cari buku yang membahas mengenai algoritma C45. Ada ulasan penelitiannya juga di situ. Itu adalah sumber kedua. Yang utama adalah, sumber utama ini adalah jurnal. Laporan penelitian, buku ilmiah beda dengan buku tentang subjek tertentu. Ya, ini buku ilmiah, buku yang berisi atau buku yang diturunkan dari hasil penelitian. Jadi kalau seandainya saya melakukan penelitian, saya buatlah sebuah bukunya mengenai apa yang telah saya kerjakan di dalam penelitian saya. Nah, sumber utama adalah laporan asli dari penelitian atau dari pengalaman, utamakan dari jurnal. Ya, utamakan dari jurnal. Jadi kalau mencari literatur review, carilah dari sumber utama dulu. Kalau nggak ketemu, baru dari sumber kedua. Ya, nah selanjutnya di dalam mereview setiap sumber bacaan atau literatur review itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus kita cermati, kita harus konsentrasi di situ ketika kita sedang melakukan literatur review. Yang pertama, begitu kita baca sebuah jurnal misalkan, saya akan melakukan literatur review terhadap sebuah artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal. Saya baca, misalkan saya download, saya baca, maka apa yang menjadi perhatian saya? Yang pertama adalah apakah keahlian penulis dalam bidang penelitian tertentu, ya? Apa keahlian penulis dalam bidang tertentu? Misalkan saya akan membahas mengenai tadi gitu ya, metode Tsukamoto gitu. Apakah si A yang menulis artikel itu udah ahli nggak di bidang itu? Itu yang pertama. Karena kalau seandainya dia udah ahli di bidang itu, kita yakin membaca papernya, ya. Dari mana Bu kita tahu bahwa dia ahli, Bu? Masukkan saja nama dia di Google. Lihat nanti akan muncul beberapa penelitian dia yang berkaitan dengan itu. Kalau seandainya baru satu, itu bisa kita ragukan keahliannya. Tapi kalau kita lihat banyak dia membahas metode Tsukamoto untuk berbagai macam problem, berbagai macam masalah, berbagai macam sudut yang berbeda, itu bisa kita katakan dia adalah expert di bidang Tsukamoto gitu ya. Yang kedua, apakah argumen penulis didukung oleh bukti empiris, misalkan studi kuantitatif atau studi kualitatif. Kalau kita memiliki argumen, ya, atau ketika kita membaca jurnal tersebut atau artikel tersebut, apakah ketika dia mengklaim, misal dia mengatakan, paper saya membahas mengenai memprediksi kematangan buah pepaya menggunakan algoritma a priori, misalkan, ya. Kemudian didukung nggak bukti empirisnya? Bagaimana cara dia melakukan tahapan penggunaan algoritma a priori sehingga bisa mendeteksi kematangan buah? Ada bukti empirisnya nggak di dalam jurnalnya? Nggak bisa dikatakannya saya melakukan memprediksi kematangan buah pepaya menggunakan algoritma C45. Didapatlah hasil validitasnya adalah 60, reliabilitasnya adalah 70, dengan tingkat akurasinya adalah 80. Kalau itu hanya disebutkan tanpa ada bukti empiris, perlu dipertanyakan kualitas papernya. Itu bukanlah kualitas paper yang baik. Jadi di dalam mereview setiap sumber bacaan, maka perlu kita pertimbangkan juga bukti empirisnya ada di dalam artikel tersebut atau tidak. Ya, jadi ada bukti empiris yang mensupport terhadap hasil penelitiannya tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah perspektif penulis terlalu bias
dalam satu arah atau apakah penelitian menentang penelitian yang telah ada dan sudut pandang lain juga dipertimbangkan. Misal, saya membahas mengenai pengklasifikasian emosi mahasiswa. Pengklasifikasian emosi mahasiswa menggunakan convolutional neural network. Ya, klasifikasi emosi mahasiswa menggunakan algoritma atau menggunakan metode CNN, Convolutional Neural Network. Ketika saya dapat hasilnya, ternyata hasil saya bertentangan dengan hasil penelitian orang lain yang menggunakan metode yang berbeda. Nah, itu atau misalkan ketika saya baca paper si A, artikel si A membahas mengenai klasifikasi emosi menggunakan CNN, kemudian saya bahas lagi papernya si B atau artikelnya si B membahas mengenai klasifikasi emosi tetapi menggunakan metode SVM, ternyata hasilnya kok menjadi berbeda antara kedua penelitian ini. Nah, itu perlu di-highlight ya, itu perlu di-highlight itu yang seperti itu. Di mana letak perbedaannya? Itu bisa menjadi sebuah penelitian baru. Oke, saya stop dulu, lampunya mati. Baik, kita lanjut kembali materi kita. Kebetulan lampunya udah hidup ya, jadi tadi sempat mati sebentar. Nah, yang sekarang kita masuk ke materinya lagi adalah mengenai tujuan literatur review. Jadi tadi kita udah bahas mengenai apa itu literatur review. Maka sekarang yang kita bahas itu adalah tujuan daripada literatur review. Apa sih yang menjadi tujuan sehingga kita perlu melakukan literatur review tersebut? Oke. Apa sih tujuan literatur review? Yang pertama adalah untuk membatasi area daripada masalah penelitian kita. Ya, kenapa perlu kita batasi? Supaya nanti penelitian kita menjadi fokus dan tidak menyebar kemana-mana, tidak terlalu luas skopnya. Waktu kita terbatas, sumber daya kita terbatas gitu. Ya, jadi literatur review itu gunanya adalah untuk membatasi area daripada masalah yang kita angkat. Yang kedua adalah untuk mendefinisikan masalah kita. Untuk mendefinisikan masalah. Karena dengan kita membaca literatur review, kita bisa membedakan apa masalah kita dibandingkan dengan orang lain. Kita bisa mendefinisikan masalah kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah penelitian karena kita kurang membaca, kurang melakukan literatur review dengan karya orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya kita mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena kurangnya wawasan kita terhadap penelitian yang kita lakukan. Sebenarnya penelitian itu udah ada, tapi karena kita nggak baca, akibatnya apa? Kita mengulang penelitian yang sudah ada. Jadi tujuannya supaya jangan sampai kita mengulang penelitian yang sudah ada. Itu tujuan literatur review yang ketiga. Kemudian tujuan literatur review yang keempat itu adalah untuk mencari pendekatan baru dan penemuan gap atau celah untuk penelitian kita selanjutnya. Berarti apa? Kita dapat masalah dari studi literatur. Kita dapat masalah dari studi literatur. Dengan banyak membaca, akhirnya kita ketemu sebuah gap. Oh ya, si A membahas begini, si B membahas begini, kenapa nggak ada yang membahas C ya? Gitu. Kenapa dua ini hanya membahas ini saja? Oke deh, saya bisa nih membahas ini. Dari mana? Dari dua paper yang kita baca sebelumnya. Gitu. Jadi dengan banyak membaca, walaupun sebenarnya nggak bisa hanya 2 paper ya, kita bisa melakukan literatur review itu sebanyak mungkin. Kalau pernah kita membaca sebuah paper yang judulnya Systematic Literature Review, mereka mereview paper itu sampai ratusan paper. Ya. Nah, karena kita kan paper kita basicnya bukan systematic review gitu ya. Kita gunakan hanyalah untuk menunjang penelitian yang sedang kita lakukan. Maka bacalah sekitar 10-20 paper yang berkaitan dengan itu. Supaya apa? Dapat celah nanti kita, dapat gap ya dari penelitian-penelitian sebelum kita. Selanjutnya, tujuan literatur review itu adalah untuk merekomendasikan metode yang sesuai. Dengan banyak kita membaca, akhirnya kita jadi tahu, oh iya, ini metode yang pas untuk masalah saya. Dari mana? Sering mahasiswa nanya ke ibu gitu ya, Bu, masalah saya ini cocoknya dengan cara apa diselesaikan? Dengan metode apa? Dengan teknik apa? Dengan algoritma apa cocoknya? Apakah cocoknya dengan metode A? Apakah cocok diselesaikan dengan teknik B? Ataukah saya selesaikan dengan algoritma C? Ataukah saya selesaikan dengan kerangka D? Dan seterusnya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui mana yang cocok? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Langkah kita adalah perbanyak membaca. Perbanyak membaca literatur review. Dari situ baru kita dapati, oh iya yang cocok itu adalah ini metodenya. Gitu.
Ya, nah langkah pertama biar tip dan triknya adalah masukkan saja judul kita itu ke Google Search Engine itu, memprediksi tingkat curah hujan di Kota Pekanbaru menggunakan algoritma lepaskan aja di belakang. Nggak usah dikasih apa-apa. Itu Google akan ngasih kita beberapa alternatif yang telah dilakukan oleh orang lain. Itu cara cepat untuk melakukan literatur review juga, gitu ya. Dan kemudian adalah untuk menelaah opini-opini terbaru dari beberapa pakar. Ya, karena di setiap paper itu di setiap jurnal, karena jurnal tadi adalah sumber utama, itu pasti akan berisi, setiap penelitian pasti akan berisi opini-opini terbaru. Maka jangan sampai kita terlewatkan opini-opini dari setiap pakar yang telah pakar di bidangnya dalam setiap paper yang telah dipublikasikan atau dari setiap artikel yang telah dipublikasikan di dalam jurnal tersebut. Kita bahas satu-satu ya dari semua yang Ibu sampaikan tadi. Untuk membatasi area masalah, ya, masalah tidak mesti dalam cakupan yang luas, namun cukup spesifik, ya, nggak usah terlalu luas, tapi spesifik yang kita bahas, tapi dalam deep analisis, nggak perlu terlalu luas, tapi permukaannya saja. Tapi kalau hanya sedikit, tetapi kita menganalisisnya dalam, ya, itu yang penting, gitu ya. Kemudian untuk mendefinisikan masalah. Definisi berarti kita meneliti, tahu persis apa sih yang kita cari sehingga kita bisa membedakan dengan penelitian orang lain gitu ya. Kemudian menghindari repetisi atau pengulangan yang tidak perlu, dan Ibu sampaikan tadi, supaya tidak melakukan penelitian yang sama dengan orang lain. Kemudian mencari pendekatan yang baru supaya kita bisa tahu bahwa masalah kita bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda dengan orang lain, dengan teknik yang berbeda yang menurut kita mungkin lebih ternew, lebih terupdate, lebih terbarukan, dan seterusnya. Kemudian adalah menyarankan metode yang cocok. Ya, ternyata dari yang kita baca tadi, ternyata apa sih metode yang paling cocok untuk kita? Susun checklist yang merujuk kepada ide-ide tentang desain penelitian, instrumentasi, pengambilan sampel, pengumpulan data, dan analisis dari berbagai studi dan penelitian, sehingga nanti kita bisa mengetahui mana yang cocok untuk kita. Itu. Kenapa? Karena setiap metodologi harus sesuai dengan masalah yang kita teliti. Kemudian bukan terakhir ya, contoh untuk pendapat saat ini misalkan untuk mencari metode yang terbaru atau menyarankan metode yang cocok, bisa saja kita baca banyak majalah, surat kabar, tetapi bukan surat kabar atau majalah ini ya, tapi surat kabar atau majalah mengenai info-info teknologi terbaru gitu dan seterusnya, dan artikel yang non teknis yang dapat berisi ide-ide unik yang belum pernah diteliti itu juga bagus. Oke, selanjutnya kita bahas atau pertemuan kita di pertemuan yang ke-6 to be continue gitu ya, untuk membahas kelanjutan daripada literatur review ini. Jadi sebagaimana yang Ibu sampaikan di awal, pertemuan kita yang sekarang baru membahas 2 dari 3 topik, yaitu membahas mengenai apa itu literatur review, dan yang kedua adalah apa tujuan literatur review. Untuk yang ketiga ini yang to be continued itu ya, untuk yang ketiga kita membahas adalah bagaimana cara melakukan literatur review yang akan kita bahas pada pertemuan kita minggu depan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.